Oke, jumpa lagi dengan Dimas Tulkiam. Betul, bikin ayam. Untuk kali ini, jumpa lagi dengan Dimas Tulkiam. Betul, bikin ayam. Untuk kali ini, topik kita adalah suka duka menjadi angkot di Malang Raya. Karena Pak Lan sendiri bercerita bahwa sebelum menjadi nelayan, Pak Lan juga sudah pernah memiliki beberapa pengalaman di beberapa kota. Salah satunya adalah menjadi sopir angkot di Malang Kota. Silakan Pak Lan. Iya, saya dulu mantan sopir angkot jalur GN2. Jalur GN2 itu gadang nih ya, cuman ngetemnya dari Kepanjen sampai Sindermancing. Itu udah lama banget, mulai tahun sekitar 88 lah. Udah berkecimpung di angkot, mulai dari kernet sampai jadi sopir. Kalau di angkot, kalau sopir angkot keras banget, pol bener. Kalau nggak berani, nah jangan main-main di sana. Kita harus minimal tiga, harus berani, siap-siap. Satu, tengkar sama Semua sama tukang angkot lainnya. Ini antri pasti tukaran, setelah pasti tukaran, penumpang pasti tukaran. Tiga, belum sama tetangganya, sama kernet, sama keluarga, minimal tiga, harus siap. Kalau nggak tukaran, nggak makan, kita aja berakon. Saya B1 umum cuman terpakai 10 bulan. Ya gara-gara supir itu kita harus setiap hari harus tukaran. Tukarannya kayak apa? Misalnya Contoh kita ngeslah, pasti nih tukaran. Antri, udah pasti. Perkara penumpang, eret-eretan penumpang, wadah. Iya. Soalnya Dimas juga pernah punya ini pengalaman ketika di Gadang. Ya. Kan Dimas pengennya itu kan yang sudah tinggal kurang satu. Ya. Tapi sama sopir angkot lainnya itu Dimas atau sama istilah maklar ya. Dimas ditarik-tarik harus yang kosong. Jadi Dimas itu harus nunggu lagi sampai agak lama lagi, hampir 3/4 jam lah. Itu sebenarnya juga pengennya yang sopir seperti Pak Lan mungkin ya. Ya udah satu tuh cukup berangkat. Tetapi sopir yang lain, angkot yang lainnya dan juga dengan istilahnya maklar pengennya ya kan itu dedang kan gitu. Iya. Terus contoh yang lainnya lagi untuk kesal seperti apa Pak? Nah itu kalau di jalan itu kan kita harus kejar-kejaran. Nanti udah pasti tengkar di terminal. Banyak masalah ini karena pas setiap hari harus tukaran. Usia kita semakin tua, masa setiap hari harus tukaran. Yang lain aja lah. Maaf kalau maaf. B1 umum bener. Ini cuma terpakai 10 bulan. 2003 saya pensiun sopir angkot. Karena ini tadi KNTA setiap hari harus tukaran sama teman dan sebagainya. Ampun lah jalan. Hal itu yang membuat Pak Lan itu mundur ya dari sopir angkot ya, karena hidup apa sih yang dicari kalau harus selalu bertengkar dengan orang lain ya, nggak ada letak bahagianya di mana gitu ya Pak Lan ya. Ya itu banyak hal ya yang harus dan akhirnya Mbak, saya terdampar di tepian pantai. Bener Mbak, dari keluarga saya tidak ada yang nelayan. Saya dulu jangankan cita-cita, angen-angen jadi nelayan enggak ada. Bener. Tapi sekarang saya jadi nelayan, bener. Saya jadi nelayan. Saya tidak punya cita-cita, angen-angen aja lah kamu. Ya akhirnya terdampar di tepi pantai harus jadi nelayan.
berubah. Kita tidak bisa apa ya, kalau garis hidup kita tidak bisa, maaf, tidak bisa menjelaskan. Tapi kalau nasib dari Allah, kita masih diusahakan, masih berubah, asal kita mau berubah, Mau berusaha. mau berusaha. Itu kalau nasib masih bisa dirubah. Tapi kalau garis hidup, siapa yang tahu, yang dulunya jadi angkot sekarang jadi sopir bus, yang dulunya lurus belok-belok, yang dulunya belok-belok sekarang jadi banyak hal tentang itu. Kalau garis hidup, takdir mungkin enggak. Kalau orang bicara kan takdir, kalau nasib beda loh mbak ya. Kalau nasib pasti masih bisa dirubah. Masih kalau memang mau berusaha ya Pak Lan. Betul deh. Berarti kan begini Pak Lan ya, Iya. istilahnya kalau memang manusia itu mau berusaha dalam kondisi Betul. apapun masih tetap bisa ada jalan. Nah, kalau teman-teman dengan melihat konten aku di ini Mas Film bincang-bincang dengan Pak Lan, banyak hal yang bisa kita cerna atau banyak kita ambil manfaat dan hikmahnya. Sekecil apapun penghasilan seseorang, tetap harus dihargai. Yang terpenting jika niat baik dan mau berusaha. Akan tetapi setiap orang harus bisa mengukur kemampuan dan tujuan hidupnya. Apakah memang masih mau merasa di zona dalam pertengkaran terus, atau memperbaiki dengan pekerjaan yang lebih baik? Bukan berarti selalu dengan kata materi atau tingginya penghasilan. Akan tetapi rasa nyaman dan bahagia itu juga perlu. Nah, yang lebih mahal itu. Ya, jadi jangan hanya mengejar duniawi yang seolah-olah kita tidak ada selesainya. Kan tetapi carilah, galilah potensi dari diri kalian masing-masing, sesuaikan dengan kemampuan dan perasaan yang bisa kalian hadapi atau alami. Ambil hikmah bahwa hidup ini adalah tujuannya bahagia. Pun tidak selalu bahagia karena hidup selalu bergelombang seperti roda berputar. Ono rioyo, ono poso. Ada susah, ada senang. Pak Lan memberikan suatu gambaran bahwa setiap orang berhak untuk menentukan jalan hidupnya masing-masing. Sedangkan kalau kita ngomong nasib bisa dirubah ya dengan usaha. Allah tidak akan pernah mengubah nasib seseorang tanpa dia mau berusaha. Tetapi kodok dan kodar sudah tertera di lampuk maut. Tinggal kita bagaimana mau berusaha. Jadi jangan pernah putus asa ya guys. Never give up on you. Ya, keep fighting and cair-cair. Pak Lan, masih ada yang mau ditambahkan tentang hal yang lain? Nggak ada. Berarti Pak Lan sebelumnya menjadi sopir angkot. Iya. Udah habis itu ini Iya. atau itu jadi nelayan ini sampai sekarang. Jadi pengalaman awal itu Pak Lan menjadi sopir angkot B1 daerah Sumbermanjing sampai ke Panjen. Selain itu juga pernah ikutan dulu pernah di Tulung Agung atau di Mojopanggung lagi. Ya, cuman jalan-jalan. Oh cuma jalan-jalan aja. Yang ini ada yang perlu kita sampaikan. Bersikaplah seperti sinar matahari yang menerangi siapapun tanpa kecuali. Sinar matahari menyinari kan tanpa kecuali siapapun. Dan janganlah bersembunyi untuk menghindari sinar matahari. Kalau sinar matahari ini menyinari malah gede, jangan, malah bersembunyi jangan. Itulah arti dan maknanya seperti itu, terserah cara mengartikan memaknai, terserah. Maksud saya sinar matahari kan menyinari tanpa kecuali kepada siapapun. Mungkin yang di ujung barat belum tersinar, mungkin setelah di matahari di barat kan baru tersinar. Tetapi jangan malah bersembunyi. Ayo raup mas. Ya oke. Dalam hal ini mungkin Mas bisa menjelaskan ya begini. Dalam satu kasus bahwa sifat Allah itu sendiri adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi tidak pernah pandang bulu. Sebagai manusia, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat dan selalu berbuat baik yang saling mengingatkan. Pak Lan memberikan suatu pesan bahwa dalam kondisi terpuruk apapun, dalam mengalami kesulitan apapun, tetaplah
bermanfaat bagi sesama. Hal ini sudah pernah dijalani oleh Pak Lan. Sekarang kapal dari Pak Lan itu sendiri mengalami kerusakan atau mesinnya. Karena Pak Lan sendiri belum memiliki uang, maka Pak Lan menjadi nelayan atau membantu nelayan di Ngeliep, di Pantai Ngeliep. Di situ Pak Lan berbagi ilmu, dan Pak Lan mungkin bisa berbagi penghasilan dengan numpang lah istilahnya. Tapi numpang itu tidak cuma-cuma hanya sekedar numpang, tapi Pak Lan mendampingi mereka dalam bernelayan yang baik. Karena Pak Lan juga merupakan salah satu anggota konservasi ya biota di sini. Ya, setelah itu Pak Lan juga memberikan suatu wejangan bagi mereka. Kalian bisa menjadi nelayan sendiri nantinya jika kalian memang sudah mampu dan pintar untuk mengelola manajemennya. Hal itu menyiratkan bahwa meskipun dalam kondisi terpuruk, Pak Lan tidak berhenti untuk membagi sinar kasih sayang terhadap semuanya. Ya, jadi kita jangan pernah membatasi kemampuan dan kelebihan diri kita untuk berbagi dengan orang lain. Itu yang dimaksud bahwa jangan menghindari suatu permasalahan dengan sinar matahari mengenai kita akan bersembunyi. Tidak, setiap permasalahan harus dihadapi, dan sinar matahari itu merupakan juga suatu pancaran kasih sayang kebermanfaatan kita untuk semuanya, untuk semua umat tanpa pilih kasih. Jadi selalulah bermanfaat bagi sesama semuanya tanpa membeda-bedakan jenis, ras, ya, tingkat penghasilan, status sosial dan lain-lain. Satu kata, tetap bermanfaat bagi orang lain, meski sekecil apapun. Tidak harus materi, ilmu, nasihat, sentuhan, Nah itulah. senyuman, Betul. ya. Akan lebih mulia bagi orang-orang yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Hebat, sip. Dan nggak ada lagi yang memang mau disampaikan. Baiklah teman-teman, untuk kali ini Dimas bisa menyimpulkan tetap semangat, tetap berbuat baik, ikhlas, tawakal, sabar, dan jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Tetaplah termotivasi. Kawan, rangkulah aku, tariklah tanganku. Dalam segala situasi, tetaplah termotivasi. Cayo-cayo, keep on fighting, and ganbarai kudasai. Yes.